Halo teman-teman, halo Kak. Halo semuanya. Jadi di podcast hari ini aku mau bahas tentang karakteristik narsistik nih. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, kita tanya-tanya langsung ke narasumber yang udah kita undang ini ya. Boleh. Oke. Kira-kira pertanyaan awalnya apa nih kalau boleh tahu? Nah, menurut kamu apa sih karakteristik narsistik itu? Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi menurut aku nih Kak, karakteristik narsistik itu kalau kita definisikan secara ringkas nih, itu karakter yang dimana orang itu nggak punya empati sama sekali, juga orang yang punya rasa haus validasi yang terlalu tinggi. Dan dari pengalaman aku pribadi nih, aku sharing ya teman-teman ya. Aku yapin dikit nih. Jadi dulu tuh aku sempat punya hubungan yang dimana pasanganku ini ternyata orang yang NPD alias orang yang narsistik. Jadi apa-apa tuh dia itu mau dingertiin terus buat menuhin egonya. Kadang ada di momen tertentu kalau misalnya aku nggak ngasih afirmasi, otomatis egonya kayak kegoyah atau keguncang, karena kalau misalnya aku ngasih afirmasi itu bikin validasinya dia tinggi. Terus ada momen juga nih, misal aku lagi berduka atau lagi sedih. Nah, harusnya kalau orang normal nih atau teman normal nih, itu biasanya ngerti kan situasi kita. Tapi buat dia tuh enggak. Dia itu malah nggak peduli. Bahkan malah nyalahin aku kalau misalnya aku lemah, aku begini, aku begitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Wah, ternyata begitu ya karakteristik narsistik itu. Oke. Menurut kakak, tanda-tanda apa sih yang dikeluarkan sama orang yang punya karakter tersebut? Tanda-tandanya nih, ada beberapa tanda-tanda nih Kak atau teman-teman nih. Biasanya orang narsistik itu tanda awalnya itu pertama love bombing. Ini tuh paling sering ditemuin entah waktu PDKT sama crush atau lagi deket sama temen atau apapun itu. Biasanya love bombingnya itu dengan cara dia tuh kayak ngasih afirmasi terus-terusan, terlalu intens juga. Bahkan selain afirmasi, tiba-tiba dia tuh kayak sering ngasih barang, ngasih gift. Misal nih, kayak pasanganku dulu itu sering muji-muji aku, kayak kamu cantik, kamu manis, segala macem. Nah itu di awal-awal. Nah setelah tanda-tanda pertama ini udah selesai, tanda keduanya muncul nih. Dia tiba-tiba nggak punya antusias, terus nggak punya empati. Contohnya nih, yang dulu awalnya kayak excited banget ya kalau misalnya aku lagi ada apa-apa, tiba-tiba pas aku lagi sedih atau lagi ada masalah, dia udah mulai nggak peduli di situ. Dan dengan dia berperilaku seperti itu kan bikin kita ngerasa kebingungan ya, kayak aku salah apa, aku kurang apa gitu teman-teman. Lalu tanda ketiga muncul, tanda-tandanya itu dia udah mulai gak tanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, baik itu di hubungan atau di relasi. Kalau di hubungan itu, misal nih kita ambil contoh dari hubungan lamaku, misal dia lagi janjiin aku sesuatu tapi dia itu nggak pernah nepatin janjinya. Nah itu kan nggak termasuk sikapnya nggak tanggung jawab ya Kak. Terus ada momen juga dia kayak misal nih habis berbuat kasar, misal kayak ngomong kasar. Nah dia nggak pernah tanggung jawab dengan mengucapkan kata maaf sekalipun. Itu teman-teman tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kalian ada di situasi serupa, lebih baik diwaspadai ya sebelum makin merambat ke tanda-tanda yang lain. Oke? Oke, tanda-tandanya cukup ini ya. Iya cukup berat. Negatif, berat juga. Oke. Aku pernah baca nih di salah satu komen di salah satu sosmed. Ya, gimana Kak komennya? Orang yang punya karakteristik narsistik ini, mereka tuh nggak bisa dikritik kecil. Jadi mereka itu bereaksi gitu. Betul banget, itu 100% valid ya, kayak karena
Maaf nih Kak, agak belibetan karena saya sambil nginget-nginget nih. Iya, nggak apa-apa, aman aja Kak, santai. Jadi orang yang punya karakteristik narsistik itu memang nggak bisa dikritik karena itu menyenggol egonya mereka. Kayak selain menyenggol egonya mereka, keberadaan mereka itu jadi terancam. Karena di pasanganku dulu nih, waktu aku ngekritik karena ada sesuatu, entah tindakannya, entah sikapnya atau sifatnya menyimpang, aku ngeritik nih. Kan kita ngekritik itu supaya dia introspeksi ya secara normal. Tapi buat dia itu enggak, dia menganggap itu sebagai suatu ancaman yang besar. Padahal kayak kita ngekritik kayak, kamu kok tiba-tiba ngomongnya agak kasar. Padahal masih dibilang agak ya, bukan kasar banget ya. Nah, dia udah nggak terima tuh. Dan dia nggak terimanya awalnya kayak bela dirinya, kayak loh aku emang gini orangnya, loh emang aku gini cara ngomongnya. Setelah dia ngelakuin pembelaan, mulai tuh dia memutarbalikkan fakta, kayak kamu kali yang ribet, kamu kali yang berlebihan, biasanya kayak gitu. Nah kalau misalnya dia udah nyerang dengan dua cara seperti tadi, baru deh dia nyerang dengan cara ketiga, dengan cara dia bersikap defensif atau temperamental. Tiba-tiba kayak dia makin marah-marah nggak jelas tuh. Emang kayak gitu Kak orangnya. Anu ya, cukup memprihatinkan sekali orang yang kayak gitu tuh. Nah, terus aku pernah baca lagi nih di komen, katanya tuh orang yang punya karakteristik itu suka gaslighting. Emang bener ya? Bener banget Kak, itu 100% bener. Karena dia gaslighting itu sebenarnya sebagai manipulatif yang paling kejam sih. Manipulatif kejamnya itu sebagai bentuk pertahanan dirinya juga. Karena misalnya kayak waktu aku ngekritik, dia kan otomatis kayak bentuk pertahanannya tergoncang ya, makanya dia nge-gaslighting dengan cara entah memutarbalikkan fakta atau tiba-tiba abusive-nya tuh nggak harus secara fisiknya, nggak harus secara mukul gitu, tapi bisa secara verbal, kayak kamu ini kayak orangnya ribet, kamu ini orangnya kayak culun, kamu ini pecundang, sampai ngekritik kayak gini segala macem. Bahkan bisa lebih dari itu, kayak ngomong-ngomong kata kasar, kata jorok seperti itu Kak. Kurang lebih gaslighting itu digunakan buat pertahanan dirinya, padahal sebenarnya nggak boleh. Wah, itu dari dampak di kakaknya tuh gimana sih? Oh, dampaknya ya. Gaslighting itu dari ya. Gaslighting. Sebenarnya ini dampaknya nggak berlaku buat aku pribadi ya, tapi berlaku buat teman-teman yang pernah mengalami hal serupa. Dan dampaknya itu biasanya kita jadi meragukan diri sendiri, bahkan bisa menyalahkan diri kita secara berlebihan, yang meskipun itu bukan salah kita. Selain kita meragukan diri sendiri nih, dampak kedua, kita lama-kelamaan kehilangan diri sendiri. Jadi jati diri kita tuh makin terkikis, karena semakin kita sering menyalahkan diri sendiri kan otomatis kayak kita meragukan diri kita sendiri, kayak meragukan kita melakukan ini benar nggak ya, melakukan itu benar nggak ya, begitu Kak. Emang cukup berat dampaknya. Wah, itu setelah denger cerita kakak, pengalaman kakak itu, kakak gimana sih caranya buat ngelepasin orang yang punya karakteristik tersebut? Pasti kayak susah banget sih menjalani hubungan sama orang yang punya karakter tersebut. Gimana kakak cara menyikapi orang yang kayak gitu? Oh, buat menyikapinya itu ya sebenarnya dibuat simple aja ya. Make a simple, 1 tambah 1, enggak, bercanda. Bercanda. Nah, buat mengatasinya ya, seperti yang aku sebutin itu simple, kayak kita nggak perlu minta maaf buat hal yang bukan salah kita. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau misalnya dia mengulangi sikap atau tindakannya yang menyimpang, kayak kita habis ngomongin dia, kamu ini salah, langsung tinggalin aja. Dia mau defensif, dia mau temperamental atau apapun itu nggak usah didengerin. Karena kayak semakin kita dengerin kan otomatis kayak kita makin meragukan diri kita dong. Kayak mending nggak usah didengerin ya, pergi aja ya. Terus seneng-seneng, ngapain ngurusin orang kayak gitu. Terus cara nanggulanginya itu, kalau mau ditanggulangi secara sehat ya, sebenarnya kayak bisa nih, kayak kamu kenapa kok
nggak bisa dikritik. Mungkin kalau misalnya dia mau sedikit introspeksi, tapi ini sedikit ya persentasenya, kita dengerin perspektifnya dia. Cuman kalau memang perspektifnya udah wah nggak bener nih, alangkah baiknya langsung ditinggalin aja di waktu itu juga. Tapi ninggalinnya dengan cara baik-baik ya. Tapi itu balik ke diri masing-masing, balik ke kalian masing-masing mau nge-closer dengan cara seperti apa. Kalau emang nggak bisa dibilangin, alangkah baiknya langsung di cut off. Tapi kalau bisa dibilangin itu balik lagi ke keputusan kalian, enaknya diapain gitu Kak. Oh, jadi seperti itu. Pengalaman saya bertemu dengan orang yang punya karakteristik narsistik memang bisa dikatakan berat. Cuman bagi kalian yang punya pengalaman serupa, alangkah baiknya kalian mempertimbangkan kembali. Kalau misalnya kalian punya pasangan seperti itu atau punya teman seperti itu, karena dampaknya itu nggak kecil, dampaknya itu benar-benar besar banget. Apalagi kalau misalnya kalian lagi jalanin pendidikan atau lagi bangun karir atau apapun itu. Kurang lebih begitu sih Kak. Mungkin ada pertanyaan lain atau udah cukup nih? Udah cukup Kak, pertanyaannya sangat cukup sekali buat pembahasan kita hari ini, dan kita jadi punya pandangan gitu loh tentang orang yang punya karakteristik ini. Dan gimana cara kita menyikapi orang yang punya karakter ini gitu. Oke. Terima kasih ya Kak udah dateng ke podcast aku hari ini. Aku yang terima kasih Kak karena udah diundang podcast kali ini, dan semoga dari podcast yang ditampilkan sama Kakak ini atau udah dibuat sama Kakak ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi ngalamin fase yang serupa ya. Oke, semoga kalian bisa keluar dari orang-orang yang kayak punya sikap kayak gitu. Dan misalnya nih kayak dari podcast kita ada kalimat atau kata-kata yang salah, kayak mau dimaafkan ya teman-teman. Atau ada yang menyinggung kalian atau menyinggung siapapun itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin podcast kita. Semoga setelah mendengarkan podcast ini kalian bisa belajar dan mendapatkan insight gitu tentang orang yang punya karakteristik tersebut. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Nah.